Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Syukur kepada Allah, salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya ingin perkenalkan diri dulu, Bang. Nama saya Muhammad Reja, dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa. Baiklah, yang pertama salam hangat dari saya, Bang. Siap, alhamdulillah. Terima kasih telah membersamai kami dalam kegiatan menjalankan tridharma perguruan tinggi ini, yaitu pengabdian masyarakat. Saya kira saya menyapa dengan abang saja supaya lebih dekat dengan generasi milenialnya, lebih dekat dengan mudanya. Walaupun hari ini saya berhadapan langsung dengan Bapak Geci Datuk Sungai Pauh langsung. Baik Pak, mungkin ada beberapa hal yang jadi permasalahan kami dari pembahasan saya sendiri sebagai peserta atau pelaksana tugas pengabdian masyarakat ini. Saya mengambil tema dari milenial membangun negeri, yaitu peran generasi milenial dalam mewujudkan syariat Islam di Kota Langsa. Kita ketahui bahwasanya memang Provinsi Aceh atau Nangro Aceh Darussalam ini disapa atau dikenal lebih dekat sebagai Serambi Mekah. Sehingga pemerintah memberikan hadiah atau hadiah lebih kepada Aceh, yaitu diberlakukannya otonomi daerah otonomi khusus di daerah di Provinsi Aceh. Dalam konteks tata negara, bahwasanya Aceh hidup dalam peraturan sendiri tapi dalam lingkungan negara Indonesia. Nah, jika kita berbicara syariat Islam atau kita berbicara Kota Langsa adalah salah satu kota yang menerapkan syariat Islam tersebut. Nah, hari ini saya ingin memberikan pemahaman atau mengajak para generasi milenial dalam meningkatkan syariat Islam di Kota Langsa. Jika saya teliti bahwasanya syariat Islam itu tetap dibentuk atau tetap diwujudkan, akan tetapi banyak yang tidak terlaksana dan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh generasi milenial. Nah, saya ingin mewawancarai Abang Dah, Bapak Geci Gampong Sungai Pauh Pusaka, bagaimana sih peran generasi milenial itu dalam atau strategi milenial untuk benar-benar menjalankan syariat Islam khususnya di Kota Langsa ini. Terima kasih buat Adinda Reja yang hari ini sama-sama melalui dialog ini, diskusi ini kita bisa bertatap muka, bisa bersharing informasi, sehingga ada pembahasan-pembahasan yang bisa kita dibahas di meja kopi ini, sehingga menjadi suatu referensi siapapun yang melihat, siapapun yang mendengar. Benar sekali, memang di Aceh ini memang terkenal dengan daerah otonomi khusus yang hari ini diberlakukannya syariat Islam. Tapi perlu kita garis bawahi dulu, kalau selama otonomi khusus ini diberlakukan syariat Islam, sedangkan kita lahir dari posisi rahim keislaman, orang tua kita yang Islam, berarti kita secara lahiriah, kita dilahirkan ke bumi ini, kita sudah beriman dengan agama Allah, yaitu agama Islam. Makanya ketika ada bahasa penerapan syariat Islam di Aceh, saya sedikit tidak sepakat dengan bahasa itu. Kenapa dikatakan tidak sepakat? Memang kita sudah kontak, lahir kita aja sudah dari rahim orang Islam. Ngapain ada syariat? Sekali lagi, dengan tagline bahwasanya Aceh ini dibilang daerah otonomi khusus sehingga diberlakukan syariat Islam. Kita memang sudah lahir udah Islam. Itu poin pertama. Lahirnya kita ke dunia ini dengan rahim orang tua kita yang Islam, bapak kita Islam, ibu kita Islam, makanya dikatakan hari ini kita itu seperti disyariatkan sekali lagi. Padahal kita memang udah bersyariat. Kita sudah diazan dari kecil. Makanya sebenarnya
Ini seperti hadiah dari pusat kepada pemerintahan Aceh. Kalau saya kaji sebenarnya bukan hadiah. Ini memang udah sekian kalinya kita lahir dari rahim Islam. Makanya di sini menjadi kita putra-putri yang Islam. Nah, kita putra-putri yang Islam. Nah, cuma hari ini menyangkut dengan kondisi milenial sekarang yang memang tidak menjalankan syariat Islam. Sebenarnya ini balik lagi kepada kesadaran diri manusia. Hari ini kita kadang-kadang lupa untuk menghadap Tuhan. Itu yang paling pertama sebenarnya. Kenapa kita bilang paling pertama? Kewajiban kita selaku manusia pertama apa? Jelas di rukun Islam, ya. Jelas di rukun iman. Pertanyaannya hari ini, ada kita jalankan itu? Nggak ada. Banyak sekali orang yang lupa untuk menjalankan kewajiban kita sebagai manusia aja kita kadang-kadang lupa. Bagaimana penerapan syariat Islam ini bisa berjalan 100% sedangkan manusianya lupa. Itu poin pertama Saudara Reja, Dinda Reja. Yang kedua, yang dikatakan Islam itu apa dulu? Itu dulu. Islam itu rahmatan lil alamin. Itu yang dikatakan Islam. Memang agama yang penuh rahmat. Sehingga apapun yang kita kerjakan itu penuh dalam konteks keberkahan. Ketika kita mau menjalankan, kadang-kadang kita lupa. Kita untuk penciptaan kita, untuk sang pencipta aja kita lupa. Untuk yang telah menciptakan kita aja kita kadang-kadang lupa. Belum lagi dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Apa yang dilarang, apa yang boleh, itu aja kita kadang lupa. Itu hal yang paling simpel. Makanya hari ini sebenarnya kalau ingin bercerita tentang Islam secara global atau Islam secara substansi besar, lebih bagus kita lihat dulu ke dalam. Lihat ke diri kita sendiri, lihat ke keluarga kita. Karena yang bisa membentengi ini adalah keluarga kita sendiri. Dari mulai didikan daripada keluarga. Kalau ini dilepaskan begitu aja, saya yakin mau 10 kali lagi penerapan syariat Islam di Aceh tetap tidak akan berjalan optimal. Hari ini berjalan, penerapan syariat Islam di Aceh berjalan. Cuma tidak berjalan seperti di negara-negara yang notabene hari ini Islam. Kenapapun kita hari ini juga memegang azas negara Pancasila. Ya kan? Ada di situ kebebasan. Tapi dalam artian kata bukan kebebasan yang betul-betul bebas. Ada ada sekat-sekatnya. Bukan sebebas-bebasnya, enggak. Baik di negara kita maupun dalam agama kita. Kebebasan yang dikatakan kebebasan itu bukan sebebas-bebasnya, enggak. Jadi kalau abang hari ini lihat dulu ke dalam. Lihat dulu ke dalam, ke diri kita sendiri. Apakah syariat Islam ini sudah berjalan di rumah kita sendiri? Kalau belum berjalan ini, saya yakin mau kita keluar pun tetap akan begitu juga. Kenapa? Yang bisa membentengi ini adalah dimulai daripada keluarga. Terutama apa? Tanggung jawab kita, tugas kita sebagai manusia. Ada kita tunaikan kewajiban kita 5 waktu? Itu dulu. Terima kasih Bang. Saya kira memang banyak hal atau poin-poin penting yang saya dapatkan hasil dari wawancara ini. Tapi jika banyak tokoh-tokoh yang mengatakan bahwasanya milenial itu adalah agen of change atau agen sebuah perubahan. Nah, artinya milenial memiliki peran sentral yang sangat penting di sana. Betul. Nah, saya ingin mengetahui pandangan Abang, bagaimana sih milenial itu untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini, yaitu menjemput bonus demografi atau mewujudkan cita-cita negara, yaitu menuju Indonesia emas. Artinya milenial hari ini akan menggantikan estafet selanjutnya. Nah, jika kita kaitkan dengan syariat Islam, maka milenial sangat penting di sana. Karena milenial mempunyai peran sentral di sana. Mereka punya kekuatan atau kemampuan berpikir yang luas untuk menciptakan hasil-hasil yang baik.
yang ingin saya tanyakan satu lagi mungkin Bang sebagai last, boleh titipkan pesan untuk para generasi milenial bagaimana khususnya di Kota Langsa, kita berbicara Kota Langsa maka khususnya Kota Langsa, bagaimana sih milenial itu menjalankan syariat itu, dengan cara apa, atau strategi ataupun ide strata mereka minimal mengajak satu orang untuk kembali ke syariat Islam seperti itu. Boleh seperti apa? Kalau ditanya di posisi tadi, sebenarnya bukan kita kembali kepada syariat Islam yang benar. Ya, kenapa abang bilang seperti itu? Kalau hari ini pun ada tingkah kita atau perbuatan kita melanggar daripada nilai-nilai keislaman, berarti itu balik lagi ke diri kita sendiri. Balik lagi ke nilai diri kita sendiri. Sudah tebalkah iman kita? Pernahkah kita dulu belajar agama dari mulai kecil? Ya, karena sebenarnya seyogyanya kita hari ini seperti pesan Rasulullah, belajarlah ilmu dari mulai lahir sampai dengan yang lahir. Itu udah kewajiban. Yang kedua, hal-hal yang menyangkut dengan nilai-nilai keislaman ini mari kita bangkitkan kembali. Kadang-kadang kita lupa, tingkat maulid aja untuk Rasulullah kita lupa, tingkat menjalankan ibadah kita lupa, konon lagi yang kita kerjakan yang sunat-sunat. Bagaimana hari ini kita mempertebal nilai keimanan, memajukan agama kita kalau kita sendiri lupa tugas dan tanggung jawab kita. Yang kedua, nilai keimanan nilai keislaman apa yang hari ini menjadi landasan kita. Kalau kita aja dari kecil pun sudah lupa untuk mengaji, lupa untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan. Kadang-kadang yang herannya kita di bulan suci Ramadan malah anak muda yang lupa puasa. Bukan nggak puasa, lupa dia puasa. Kalau dia ingat pasti dia puasa karena itu bulan suci Ramadan. Yang kedua, hari ini anak muda itu sudah jauh daripada masjid, majelis-majelis pengajian itu. Makanya hari ini hilangnya nilai-nilai agama di tubuh pemuda. Kenapa? Mereka melupakan yang seyogyanya mereka gabung kepada majelis-majelis pengajian. Hari ini mereka lupa. Padahal itu menjadi sarana untuk mereka berdiskusi, menjadi sarana mereka bertukar ilmu. Makanya jelas itu dalam kajian-kajian banyak dikatakan ramaikanlah majelis-majelis. Makanya saya sampai sekarang setiap malam Senin saya buat pengajian rutin terkhusus buat pemuda, tapi yang ramai pun datang itu bukan pemuda, bapak-bapak. Ini kan menjadi degradasi moral pada anak muda sekarang. Padahal alangkah indahnya seminggu sekali, ya. Jangan kita lihat, malah kita malu dengan adik-adik kita yang kecil. Semangat mereka itu lebih besar. Mereka pulang sekolah, siang belajar, paling main sebentar, malam ngaji. Kalau di kampung-kampung yang masih kampung-kampung tradisional, masih yang memang nilai-nilai tradisinya masih kental, itu malah mereka ngaji sampai jam 10 malam. Melakukan hafalan-hafalan yang sebenarnya ini dulu yang harus kita pertebal. Dan kita hari ini malu. Kadang-kadang kita untuk menjalankan tugas-tugas kuliah kita sempat. Tapi untuk membuka selembar Al-Quran aja hari ini kita nggak sempat lagi. Itu satu lembar Al-Quran. Padahal satu hari kita sanggup baca buku kadang-kadang 50 lembar. Makanya kiatnya apa hari ini? Mari kita ramaikan majelis-majelis pengajian. Mari kita berdiskusi di jalan Allah. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Geci, Kampung Sungai Pauh, Pusaka, saya kira tentang apa yang beliau sampaikan dari perspektif beliau sendiri, bahkan dari referensi dan referensi yang lain, saya kira ini sangat menguatkan kita, khusus untuk generasi milenial, memiliki kesadaran sendiri dari diri sendiri dulu untuk
menjalankan apa yang diperintahkan, terkhusus di Kota Langsa ini kan atau di Aceh, mewujudkan syariat Islam itu seperti apa, itu kembali kepada generasi milenial sendiri. Bagaimana kita cara untuk meningkatkan syariat Islam itu. Nah, sebentar lagi ini juga kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Maka saya mengajak para generasi milenial, terkhusus generasi muda, untuk meramaikan masjid-masjid, meramaikan balai-balai pengajian, tadarus. Untuk ini adalah salah satu peran kita untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara ini, yaitu kita hidup dalam dunia atau kita hidup di dalam negara mayoritas Islam. Maka senogianya kita menguatkan keislaman dan keagamaan kita. Oke, terima kasih.